Ya, sekarang pertama ada sudah kelihatan ya ini sistem politik autokrasi, yang kedua sistem politik totaliter, yang ketiga sistem politik otoriter, yang ketiga adalah sistem politik oligarki, yang kelima adalah sistem politik demokrasi. Artinya apa yang ingin saya sampaikan ya di sini, bahwa sistem politik itu mempengaruhi komunikasi politiknya. Sistem politik autokrasi itu berbeda dengan sistem politik yang ada di totaliter atau di otoriter atau mungkin di demokrasi. Saya ambil contoh aja yang agak ekstrim. Misalnya dalam konteks sistem politik totaliter, artinya apa yang dimaksud dengan totaliter itu? Artinya memang penguasaan, kekuasaan yang sifatnya absolut. Sumber-sumber kekuasaan termasuk sumber-sumber informasi itu dikendalikan oleh penguasa. Ini biasanya sering berlaku di negara-negara komunis ya. Totaliter. Totaliter itu yang sifatnya absolut. Tidak ada kebebasan ya masyarakat. Komunikasi sangat dikendalikan ya oleh pemerintah. Makanya dalam komunikasi politik itu juga akan berbeda. Sedangkan sistem politik otoriter itu agak dibedakan karena yang totaliter itu cenderung ya menguasai segala hal. Kalau otoriter itu adalah banyak pemaksaan otoriter. Sistem politiknya itu otoriter. Ya. Bentuk pemaksaannya kayak apa? Misalnya dengan cara hukum ya, menggunakan hukum. Kemudian yang ketiga misalnya bentuk-bentuk pemaksaan yang lain ya. Misalnya ya dengan bentuk intimidasi ya, intimidasi. Yang kritis ditekan dan sebagainya. Tetapi kalau oligarki ya, sistem politik oligarki itu cenderung penguasa itu seperti boneka. Gendeng boneka, dikendalikan oleh orang lain yang tidak nampak. Biasanya itu pemilik modal. Ya. Sehingga penguasa tidak berfungsi sebagai penguasa, tetapi lebih menjadi semacam perpanjangan kepentingan oligarki tadi, pemilik modal tadi. Sehingga sering tidak menunjukkan yang diomongkan, tidak menunjukkan yang sebenarnya, biasanya dalam sistem politik oligarki. Memang secara teori ya baik di totaliter, otoriter terutama, komunikasi tidak tumbuh, komunikasi politik tidak tumbuh berkembang. Hal ini misalnya dengan bentuk penguasaan media massa. Misalnya menyebut nama seseorang ya, Facebook bisa hilang ya, akunnya bisa hilang gitu. Itu kan ada bentuk penekanan. Itu terutama yang terjadi baik di totaliter, otoriter maupun oligarki. Hanya yang di totaliter sama otoriter itu cenderung kasar ya. Tapi kalau oligarki itu sering dengan cara lembut ya. Tampilannya baik-baik saja, tetapi banyak kebijakan-kebijakan itu cenderung merugikan masyarakat. Makanya satu-satunya secara teori bahwa komunikasi politik yang kondusif itu adalah di sistem politik demokrasi. Ini debat tebal ya antara tergantung ya, sebenarnya komunikasi politik itu bisa saja efektif ya di berbagai tempat ya. Ya, bisa di totaliter, otoriter maupun oligarki maupun demokrasi ya. Ya, tetapi kalau kita lihat misalnya tumbuh kembangnya media massa
dari segi jumlah. Ya. Kritik-kritik yang sifatnya membangun itu lebih produktif, lebih semarak itu di sistem demokrasi. Karena kalau totaliter, otoriter, dan oligarki itu cenderung dikendalikan, cenderung dikuasai. Itu di situ. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau Insya Allah amar, paham. Insya Allah paham, Pak. Ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan ya, makanya di sini ada dimensi-dimensi komunikasi dari fenomena politik dan dimensi politik dari komunikasi. Sesuai dengan apa yang dikemukakan, itu ada 4 komponen. Ada 4 komponen dalam komunikasi politik. Yang pertama adalah lembaga-lembaga politik dan aspek komunikasi. Lembaga-lembaga politik dan aspek komunikasi. Artinya gini ya, untuk melihat hubungan antara komunikasi politik dengan sistem politik, itu nanti terlihat dalam apa? Lembaga-lembaga politik dan aspek komunikasi politiknya. Lembaga politik itu apa kemarin yang kita jelaskan? Halo? Ya, Ustaz. Harazan, lembaga-lembaga politik itu apa saja? Harazan. Mana Harazan? Halo Harazan. Afan, Zat. Halo Zat. Afan baru masuk lagi Zat. Tadi nge-lag. Ya. Santa Maulana. Santa Maulana ada enggak? Santa Maulana ada, Santa Maulana. Hadir Ustaz. Ya, silakan. Hadir Ustaz. Ya. Jadi pertanyaan saya apa? Lembaga-lembaga politik itu meliputi apa saja? Lembaga politik kayak mungkin kementerian, kayak mungkin bupati, terus kementerian daerah, dinas-dinas daerah, Ustaz. Ya bisa, ya lembaga-lembaga politik bisa DPR ya, bisa eksekutif, bisa yudikatif kemarin, hanya di tingkat daerah itu ya bisa juga masuk di dalamnya. Itu misalnya di samping DPR ada namanya lembaga-lembaga politik itu kayak KPU ya, Komisi Pemilihan Umum itu juga. Komisi Pemilihan Umum. Ya. Oke, itu nanti akan kelihatan di situ. Untuk mengetahui sejauh mana komunikasi politik dengan sistem politik itu terlihat itu di lembaga-lembaga politik. Yang kedua, nanti saya jelaskan. Yang kedua itu adalah institusi media dengan aspek politiknya. Misalnya bagaimana peranan media dalam rangka untuk mengontrol masyarakat, mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Sifatnya simbolik atau yang sesungguhnya, itu akan kelihatan. Ya, misalnya pertama itu ya. Yang kedua adalah, makanya kan ada namanya lembaga-lembaga mainstream. Kayak di Indonesia itu kan kayak semua media massa itu kan dikendalikan oleh pemerintah kan, mulai dari apa ya, banyak ya televisi ya. Makanya muncullah teori namanya media alternatif. Orang dulu cukup besar perhatiannya sama televisi, sama koran-koran ya, sama surat kabar ya, sama majalah. Tapi ketika menggambarkan ya, merepresentasikan kepentingan pemerintah saja ya, maka akan suburlah yang namanya lahir media-media alternatif. Di samping Facebook ya, Instagram, ada WA yang lebih lengkap ya. Beritanya tidak bulanan, tidak pekanan, tidak harian, itu menitan. Ya.
Kalau koran itu kan masih terjebak oleh durasi kan, berapa lama. Tapi kalau kayak WA itu sudah apa, ketika cerita tentang masalah banjir itu lengkap, sak fotonya, sampai yang kadang-kala nggak penting-penting juga terekspos di situ. Itu di situ. Ya. Oke ya. Sekarang saya teruskan ya. Yang ketiga ya, industri media massa ini dengan aspek politik. Artinya sejauh mana media-media saat tadi efektif dalam mengendalikan politik. Saya kira fenomena siapa namanya BEM UI ya. BEM UI dengan istilah King of live service tadi. Coba siapa? Wahyuda. Halo Wahyuda. Wahyuda. Ada nggak Wahyuda ini? Halo Wahyuda. Nggak ada ya. Ini titip nama ini. Fawas Mudhafar Al-Kausar. Hadir, Zat. Ya. Apa yang antum ketahui tentang fenomena BEM UI itu? Yang Anda tahu, BEM UI mengkritik Presiden melalui akun Instagramnya dengan sebutan The King of Lip Service. Ya, apa yang kemudian menarik dari itu? Kenapa, Zat? Apa catatan menarik dari fenomena itu? Kalau menurut Anda itu kan karena kita tinggal di negara demokrasi, jadi itu suatu hak kebebasan berpendapat, Zat. Itu ya. Dari sisi tadi komunikasi politik hubungannya dengan media massa tadi, apa yang catatan untuk industri media dan aspek politiknya? Kenapa begitu terekspos ya? Sebenarnya hal itu kan bisa juga disampaikan oleh mahasiswa Unida juga kan. Tapi di UI ya terekspos dan menjadi polemik ya secara nasional, presiden juga mensikapi itu. Ada faktor apa itu? Menurut Bapak? Karena presiden orang memiliki jabatan tinggi di Indonesia, makanya jadi terekspos. Mungkin kalau yang dikritik tidak setinggi presiden, mungkin tidak akan se-expose itu. Oke, ada betulnya. Artinya sisi politiknya karena objek yang kejadian itu adalah presiden, itu betul. Yang kedua sebenarnya yang sama penting yang harus antum masukkan di situ adalah aspek media massa kan. Aspek media massa, artinya support aspek media massa itu luar biasa. Umpama misalnya dia ngomongnya di mana ya klesik-klesik media massa nggak akan ada yang menyampaikan. Apalagi nggak nyampe presiden ya nggak ada artinya apa-apa ya. Itu loh faktor sisi media massa itu. Itu ya saya kata. Sisi itu. Kemudian yang ketiga itu adalah aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi. Aspek aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi. Apa budaya politik yang dimaksud di situ? Halo? Budaya politik yang dimaksud di sini apa? Harazan. Halo Harazan. Enggak ada lagi Harazan. Ya, budaya politik mungkin suatu kebiasaan yang yang sudah ada di dalam mungkin di sudah terjadi di pemerintahan sih, untuk budaya politik yang relevan aja.
Kan budaya politik itu ada apa? Ada budaya politik partisipatif, ada budaya politik apa namanya? Ada politik simbolik, ada politik kan begitu kan? Bisa nanggap? Ya. Kadangkala memang itu tingkat efektivitas sebuah komunikasi politik atau komunikasi secara umum itu juga dipengaruhi oleh budayanya, budaya politik. Ada yang misalnya apatis, ya masyarakat apatis. Itu berbeda dengan masyarakat yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pemerintahnya. Itu berbeda. Itu yang disebut dengan budaya politik partisipan. Itu di situ. Makanya nanti di samping aspek-aspek kemarin ya yang kita pelajari, sisi komunikatornya, sisi pesan, sisi komunikan, ya, sisi media, ya, ada sisi feedback. Di satu sisi yang harus kita perhatikan itu adalah aspek budayanya. Ada juga masyarakat memang yang cenderung pokoknya just diem aja, tahu apa saja diem. Ya. Gak peduli gitu loh maksudnya. Itu juga berpengaruh. Situasi politik yang dalam keadaan memang banyak berbagai kekecewaan, kemarahan, gitu ya. Banyak juga pemicunya ya, bisa karena faktor barang-barang pokok naik tidak terkendali ya, kemudian pajak semakin tinggi misalnya, itu juga melahirkan situasi yang tidak kondusif ya, dan itu juga akan berpengaruh terhadap pola-pola atau proses-proses dalam komunikasi politik itu di situ. Kira-kira itu ya, mungkin ada yang ingin sampaikan. Silahkan. Halo? Kalau tidak ada ya, tolong nanti saya kirim ya di Antum. Antum coba. Iya, Ustaz. Nah, silakan. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Enggak ada, Ustaz. Oke. Nanti tak kirim ada 2 artikel yang Antum buat ya. Konstruksi secara baik, apa sih hubungan antara sistem politik dengan komunikasi politik tadi ya. Ini nanti tolong dibuat secara detail ya. Nanti biasa ya, ini tanggal 6, nggak perlu sehari ya, tapi tak kasih 3 hari ya, berarti tanggal 9 jam 11 ya. Mohon nanti biasa dikirim di email. Saya kira demikian.